Selamat pagi semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Saya didampingi hari ini oleh dua deputi. Saya perkenalkan ya, Deputi Penempatan Pelindungan Asia Afrika Bapak Dr. Hermawan, Deputi Penempatan dan Pelindungan Kawasan Amerika Pasifik. Kemudian ada 5 atau 6 pejabat eselon 2. Saya perkenalkan dari sebelah kiri nih. Ibu Yayu ini Biro Hukum dan Humas BPDA ini. Sebelah kanan Inspektur PJ kalau di film media. Ini yang paling ditakuti di kantor. Di direktur deputi ini nggak takut saya, tapi takut pemeriksaannya inspektur. Kemudian ada Pak Al-Mukarrom, ya. Beliau di kedeputian atau kedirektoratan dari kedeputian kawasan Eropa Timur Tengah, Amerika Pasifik. Kemudian ada Ibu Ning, nah ini yang ngurus penempatan Jepang. Jerman, sibuk beliau, ya. Tapi sukses lah Jerman ya, gajinya 34 juta sampai 40 untuk perawat. Ya. Dan kita sudah memulai penempatannya tahun ini. Ada Ibu Lismia, kawasan Asia Afrika. Ini saya perkenalkan, ini khusus yang ngurusin kalian. Ya, Direktur Penempatan Pemerintah G2G ini. Ya. Penggantinya Pak Dwi, ya, penggantinya Pak Dwi. Kalau nyebut Pak Dwi kadang ngangenin juga ya. Kalau nggak ada di sini pasti lagi makan Pak Dwi. Nah, saya perkenalkan dua staf yang kesibukannya sangat luar biasa ngurusin PMI Korea Selatan. Nggak kenal waktu, ya, kadang sering dimarahin oleh setiap PMI. Sini ke depan nih, ada Pak Kadir sama Mbak Mira. Pendengar kan, Pak Kadir, Mbak Mira nih, Mbak Mira, Pak Kadir, ya. Mbak Mira kebetulan karena di sini banyak CPMI laki-laki, Mbak Mira ini masih jomblo. Jadi antara kalian yang berebut untuk mendapatkan hatinya, atau nanti Mbak Mira yang memilih salah satu di antara kalian. Itu masalah teknis ya. Nanti diatur di belakang. Mbak Mira sebentar lagi akan segera berangkat ke Taiwan untuk mendapatkan tugas di KDI Taiwan, kantor dagang. Ya. Selama kurang lebih 2 tahun. Tapi kita sudah mempersiapkan penggantinya untuk menangani G2G Korea. Bahasa Inggrisnya jago ya. Oke, makasih ya. Rekan-rekan sekalian, saya baru saja selesai tadi pagi jam 10 rapat di kantor staf presiden, dipimpin oleh Pak Muldoko, hadir dari Kementerian Lembaga, Kemlu, kemudian Naker, dan juga dari Kemenko Perekonomian, ya, dan Kementerian Koordinator PMK. Dalam rapat itu dibahas tentang peraturan badan pembebasan biaya penempatan. Agak seru pembahasannya, ya. Seru karena saya dan deputi tadi mendampingi 3 orang bertahan dengan sikap agar Perban 09 yang sudah saya tanda tangani dan keluarkan 2 tahun lalu tentang pembebasan biaya penempatan untuk 10 jabatan. 10 jabatan itu untuk pekerja rumah tangga domestik ya, kemudian penjaga taman, kemudian ABK di laut lepas,
kemudian perawat bayi, ya, pengasuh bayi atau perawat lansia juga masuk di dalamnya. Apalagi? Pekerja ladang. Pekerja ladang. Itu dibebaskan biayanya, jadi tidak sepeser pun membebani mereka. Baik paspor, baik visa, tiket berangkat, tiket pulang, ya. Kemudian juga untuk pembayaran ke agensi, fee agensinya. Di peraturan itu kan saya keluarkan itu dibebankan pada pemberi kerja. Pembahasan tadi cukup alot, walaupun alhamdulillah mereka cukup memahami apa yang menjadi sikap kita, yaitu nanti akan dibagi dua, akan ada revisi terhadap beban itu, mana yang dibebankan pada pemberi kerja, kemudian sebagiannya tidak dibebankan kepada pemberi kerja, tapi ya, mereka tadi udah memahami permintaan BP2MI, kalaupun sebagiannya tidak kepada pemberi kerja, tapi itu harus ditangani negara. Jadi tadi dalam pertemuan dengan teman-teman dari kementerian lembaga, insya Allah mereka bisa memahami. Karena kalau nggak paham, saya tinggal konferensi pers saja. Wahai rakyat Indonesia, wahai para pekerja migran, saya Benny Ramdhani, Kepala BP2MI, bersikap ingin membela kalian dengan membebaskan beban-beban kalian. Tapi yang tidak setuju adalah kementerian ini, kementeriannya mampus loh. Tapi ada beban bagi saya, ya, nggak ada beban bagi saya. Nah pasti mereka juga nggak mau lah ya, jika saya harus mengambil langkah yang radikal seperti itu. Nah, kalau nggak mau berarti oke, dibagi dua, tapi sisanya juga tidak boleh dibebankan pada TNI, harus dibebankan pada negara. Nah Pak Muldoko tentu sangat memiliki kepedulian juga, dan beliau sedang mencari formulasi agar yang tidak dibebankan pada pemberi kerja di luar negeri itu tidak dibebankan kepada TNI, tapi bagaimana negara bisa mengambil alih tanggung jawab itu. Ada kepala BP2MI juga ya untuk daerah hadir bersama kita. Mudah-mudahan mereka dalam keadaan sehat walafiat. Ada bapak ibu dari kalian juga ya, orang tua hadir. Saya ingin menyapa semua orang tua dari para PMI. Selamat tahun baru ya, insya Allah orang tua kita yang hadir di sini memiliki harapan-harapan baru, semangat baru ya, untuk kita bisa mewujudkan mimpi-mimpi indah kita untuk para pekerja migran dan keluarganya. Saudara-saudara, ingin saya laporkan dalam pertemuan ini bahwa per hari ini yang sudah berangkat untuk G2G itu sebanyak 11.766 orang ya. Sejak Korea dibuka. Nah ini rekor terpecahkan ya, rekor yang terpecahkan sejak tahun 2008 kalau tidak salah ya. Sejak tahun 2008. Jadi pecah rekor nih. Biasa kan 7.000, pernah 3.000 ya, 6.000. Ini hampir 12.000. Kemudian untuk tahun 2023 penempatan tetap berlangsung ya. Prelim sudah bisa dilaksanakan pertengahan Januari, udah jalan lagi ada 1.200, 2.400 yang sudah ada SLC-nya. Cepat, terus 2.800 kita laksanakan prelim. Ya, satu tahap itu bisa kan di tempat. Jadi 2.500 itu dalam 5 hari selesai. Dan kita ingin satset. Karena yang harus kita selesaikan berangkat melalui prelim yaitu kurang lebih 8.000-an ya. 6.500 untuk manufaktur dan 2.000 untuk sektor fisik. Jadi 8.500. Itu yang prelim, kemudian masuk pemberkasan, kemudian apply visa, nemtek, terbang. Dan tahun ini kita sudah bergerak untuk melakukan verifikasi dokumen kepada pendaftar baru yang jumlahnya 35.528 untuk Buyang nih. Ya, jadi paralel kan, mana yang ngurus prelim, ya, mana yang ngurus verifikasi dokumen, ya untuk 35.528 dan tahapan-tahapannya penerbangan, ya. Jadi siklusnya ini nggak ada hentinya. Alhamdulillah ya, minat ke Korea ini semakin
besar diminati oleh para pekerja kita, dan tentu ini gambaran positif bahwa negara fokus ingin menempatkan mereka tidak hanya resmi tapi juga para pekerja yang kompeten. WA saya, Facebook saya masih dibanjiri pertanyaan yang UBT khusus. Nah, saya jawab nih karena ini live FB ya. Karena jawabnya juga udah berulang-ulang. Ya, tapi ada yang nggak sabar atau mungkin pas saya jawab, saya live nggak sempat menyimak, ya nggak sempat mengikuti. Jadi sudah terinfo kalau masa error sistemnya udah lewat, itu kan hanya 2 hari. Sekarang masuk ke tahap sending misalnya. Sending kapan? Sudah berjalan, sudah disending dari UBT khusus itu kan hampir 1.900. Ya, 1.942. Ya, yang lulus UBT khusus. Sudah disending 1.300. Berarti kurang lebih 700-an nih yang belum. Sudah ditemukan, kenapa belum disending? Karena kesalahan dalam input data yang dilakukan oleh PMI yang bersangkutan. Biasalah, kalian juga mungkin pernah lah salah input ya. Salah nama, tanggal lahir, kan gitu ya. Nah ini yang 700, posisinya sudah dikembalikan ke akun masing-masing. Untuk mereka masuk kembali ya melalui ID mereka, kemudian memperbaiki data yang salah. Jadi tidak selamanya harus disalahkan kepada badan. Toh kita cukup fair, mana salah, mana yang kurang, kita update kok. Kita berani minta maaf kok. Ya. Dan saya sering mengajari staf-staf saya, kenapa kalau kita salah itu kita minta maaf? Apa itu dosa? Enggak. Apakah kita akan menjadi orang terhina hanya karena kita minta maaf? Enggak. Allah akan memuliakan kita kalau kita berani minta maaf, mengakui kesalahan dan memperbaiki. Allah menambah derajat kemuliaan kita. Jadi bagi kami kalau memang kami ada kekurangan, kesalahan, ya pantang untuk kita tidak minta maaf. Pasti kita minta maaf. Contoh, semangat saya yang saya sampaikan tahun lalu bahwa ada kebijakan yang diskriminatif selama ini yang berlangsung bertahun-tahun, yaitu ketidakadilan bagi anak-anak bangsa yang memiliki peluang kerja atau memiliki kesempatan bekerja, tapi karena sistem akhirnya terkendala. Sistem yang diskriminatif, yaitu sistem yang sentralistik. Misalnya Korea, ini pasti mayoritas dari Jawa semua nih, ya. Kalau saya tanya kepada kalian, mau nggak misalnya nanti satu saat ya, atau di zaman kalian belum inilah, belum verifikasi dokumen, kalian daftar kan lewat online ya. Terus karena saya kepala badannya orang Sulawesi, saya bilang nanti verifikasi dokumennya di Sulawesi ya, mau nggak? Enggak kan, pasti jauh kan, mahal tiket kan. Kenapa nggak dibalik logika berpikirnya? Bagaimana teman-teman kita dari Maluku, Papua, Sulawesi, Kalimantan yang mereka harus verifikasi dokumen dengan datang ke Jawa? Itu terjadi bertahun-tahun. Habis verifikasi pulang tuh ke kampung halamannya, medical check up, sentralistik lagi, Cirebon, Jakarta, Semarang, balik lagi. Kalian tahu dari Papua tuh bayar tiket pesawat berapa untuk ekonomi di sini? 5 juta paling sedikit. PP 10 juta. Ya, naik kapal laut mungkin bisa setengah bulan. Ya. Jadi sekarang, nah untuk 2023 verifikasi dokumen sudah didistribusi ke setiap UPT. Jadi di mana ada kantor BP2MI, di mana orang berdomisili di situ, orang Sulawesi Utara cukup verifikasi dokumen di Sulawesi Utara. Orang Papua nggak perlu lagi datang ke Jakarta. Termasuk medical check up, kan dulu kan harus ke sini. Saya katakan medical check up bisa di rumah sakit daerah masing-masing. Ya. Dulu juga aneh memang, aneh dulu tuh. Misalnya gini, orang Sulawesi SKCK-nya diurus di Polda, gitu kan? Ya, betul. Tapi kenapa untuk medical check up harus ke Jawa? Kenapa nggak gunakan rumah sakit daerah? Supaya dia sekalian datang tuh.
Biasanya Polda kan ada di ibu kota provinsi, rumah sakit daerah ibu kota provinsi. Ya kenapa nggak datang bersama? Kenapa desentralistik? Ya kalau saya tahu sih, ini kan nggak pada bisnis, gitu kan? Bisnis masa lalu kan, itu kan? Udah tahu lah kita ini mainan-mainan begini, udah stop dari era kegelapan ini, stop ya, dari cara-cara jahiliyah seperti itu, udah nggak boleh. Keadilan untuk hak setiap warga negara bekerja harus diberikan kesempatan yang sama. Nggak boleh ada aturan negara yang mendiskriminasi hak setiap orang. Nah kemarin ada kesalahan lagi, dan saya udah minta maaf loh. Kemarin udah benar didistribusi tuh ke daerah. Mana musolnya nggak ada dari sini. Saya marah. Saya lampiaskan marah itu saat pelatihan tim verifikasi dokumen di hotel apa itu Misber. Saya tumpahkan di situ. Saya tegur keras. Pendistribusiannya udah benar, kesalahannya di mana? Dikunci angka kuota. Kami masih Facebook kami kan ikuti kan? Karena dikunci kuota, akhirnya ada orang Cirebon harus ke Lampung. Ya, ada orang dari Jawa Tengah harus ke Bali karena kuotanya dikunci. Saya katakan pendistribusian itu untuk mendekatkan pelayanan. Jadi kita yang turun gitu kan, bukan PMI rakyat yang datang ke kita yang turun jemput bola, dekatkan pelayanan kemana mereka berdomisili. Kesalahannya dikunci kuotanya, ada angka lain ngiri deh terserah, gitu kan? Nanti kalian yang ngomong jangan ngiri Pak, Bapak kan digaji sama uang saya, itu dong. Ya. Makanya dengan perlakuan negara, kebijakan seperti ini, itu untuk apa? Meyakinkan kepada negara lain bahwa kalian ini bukan orang sembarangan. Dua, untuk memotivasi kepercayaan diri kalian bahwa kalian ini orang penting bagi negara. Kalian tidak menyumbang devisa, bangkrut negara ini. Rakyat tidak bayar pajak, bangkrut negara ini. Sehingga saya berani mengatakan negara ini berhutang pada kalian. Nah kebetulan saya kepala badan, saya bertanggung jawab selama saya memimpin untuk membayar hutang itu. Nyicil. Lewat apa saya membayar hutang? Minimal prelimnya dulu dikutip dari PMI, kita bebasin sekarang. Gratis prelim 5 hari. Ingat bulan malam di hotel bintang 4, kita bebasin dulu dikutip dari PMI. Membayar hutang. Kemudian fasilitas-fasilitas kita buatkan. Itu cara membayar hutang. Yang hutang ini nggak sebanding juga sih yang kita berikan pada kalian nih. Kalian terlalu besar ngasih ke negara ini. Makanya saya sampaikan di jajaran, minimal kalau kita nggak mampu mengembalikan uang itu dengan fasilitas, dengan pembiayaan tadi, minimal dengan cara kita yang sopan pada mereka, yang santun, menggunakan bahasa yang baik, tidak kasar, tidak tampil sebagai penguasa atau raja di hadapan mereka. Nanti kalau PMI-nya galak, mampus kita ini. Kalau ada petugas saya yang kasar-kasar. Nanti kalau PMI jawab begini, lo yang kasar-kasar, lo emangnya gaji setiap bulan dari siapa duitnya? Ya kan? Negara ini kan punya uang dari rakyat, pajak rakyat. Ya, kalau rakyat melakukan civil obedience namanya dalam teori pembangkangan sipil. Pembangkangan sipil itu salah satunya nggak membayar pajak, mampus negara ini. Semua negara termasuk negara maju, sumber keuangan terbesarnya itu berasal dari pajak rakyat. Makanya saya ingin membangun kesadaran ideologis pada aparatur, ya kan? Untuk sadar, saya ini siapa sih? Saya bisa begini tuh karena apa sih? Kan gitu ya? Saya menerima fasilitas gaji itu dari mana sih asalnya? Kan gitu. Tapi kalau nggak punya kesadaran seperti itu, seolah-olah jabatan dari nenek moyangnya. Seolah-olah gaji yang dia terima tiap bulan, fasilitas yang dia nikmati dari nenek moyangnya. Ini bahaya kalau setiap pejabat negara memiliki mindset seperti itu, maka dia akan tampil seperti raja, seperti penguasa. Akhirnya dia menindas rakyat. Nah di era sekarang tidak bisa lagi seperti itu. Lihat Pak Jokowi lah ya, kebijakan luar biasa ya sebagai bentuk keberpihakan. Yang saya lakukan ini bukan maunya saya loh, perintah presiden. Ya, nih kalimat beliau waktu saya dilantik pertama, Mas, tolong lindungi mereka Mas.
PMI dari ujung rambut sampai ujung kaki. 2 bulan setelah saya dilantik, beliau ngundang lagi saya ke Istana Bogor. Bertiga saya dengan Pak Pratikno. Mas, apa yang Mas akan lakukan? Tolonglah, mereka itu kan pahlawan. Jangan pulang ke tanah air mau berangkat keleleran di bandara. Tuh, kita aja punya informasi, apalagi presiden punya intelijen kan gitu. Kan dulu tuh ceritanya serem kan? Di bandara keleleran, terlantar, nggak ada yang ngurus. Petugas juga mau mereka minta informasi siapa, ya, pulang ke tanah air dipajak, dipalakin, disuruh naik mobil, mobilnya bisnis para orang-orang tertentu, digiring ke loket-loket penukaran dolar, dipaksa nukarin dolarnya, $1 harusnya 13.000, dikasih 10.000, kan gitu dulu. Coba sekarang ada nggak yang begitu? Kalau masih ada, kalian kan udah pintar, punya handphone. Ya, saya garansi, kalau kalian mendapatkan perlakuan tidak menyenangkan, apalagi berbau intimidasi, berbau pemerasan, udah gunakan aja handphone. Dia bla 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 ngomong, rekam, viralin, itu ya, viralin aja. Tanggung jawab hukumnya tanggung jawab saya, ya, untuk memberi pelajaran. Termasuk kalau mengurus urusan di kantor BP2MI, supaya saya kan punya bahan. Kalau saya dengar laporan dari bawahan kan pasti yang bagus-bagus aja semua. Pasti siap kepada siap dulu, itu siapnya bawahan itu siap tidak siap sebetulnya. Tapi kalau rakyat berpartisipasi mengontrol penyelenggara negara, itu keren. WA masuk ke saya, Pak, saya tadi baru ngurus ini di kantor BP2MI Semarang. Tapi kok bahasanya nggak terlalu sopan, nggak familiar, Pak. Ini saya punya rekamannya. Setelah saya cek namanya sih ini. Coba kalian punya videonya, saya pindahin tuh besoknya. Udah nggak di posisi itu, pasti. Jadi saya punya tanggung jawab moral untuk membangun kesadaran ideologis jajaran BP2MI yang itu berwujud menjadi perilaku yang humanis, perilaku yang melayani kalian. Kalian ini orang-orang terhormat di negara. Yang terakhir dikasih ini juga kan, credential letter. Coba kalian tracing deh. Makanya handphonenya jangan cuma pakai WA Maya yang sama Bebek. Won Kijun. Won Kijun. Nama istrinya? Bahaya juga dia. Bahaya, dia tahu juga. Tahu dari mana? Pendalaman. Oh, yang lain tahu nggak istri majikan? Memang nggak boleh tahu. Bisa dikembaliin oleh majikan. Guyon ya. Mungkin majikan kalian, mungkin di negara Korea dia bukan siapa-siapa, bukan orang terkenal, nggak pernah bergaul dengan pemerintahan, acara-acara kenegaraan belum tentu diundang karena dia bukan orang penting, mungkin. Tapi ketika dia menerima surat atas nama negara, ini nggak main-main loh, Garuda, bendera merah putih, nggak main-main. Dia merasa tersanjung, dia merasa dihormati oleh negara kita. Muncul pada dirinya respect dengan Indonesia, kan gitu, respect. Nah harapan kita, ikhtiar kita dengan ini, selain hal-hal tadi, niatnya apa? Dengan dia respect pada Indonesia, dia akan respect pada kalian dan memberikan perlakuan baik selama kalian bekerja. Itu harapan. Ya apapun kita lakukan lah ya untuk bagaimana pride kalian menjadi naik, kalian dihormati, kalian dianggap orang penting. Itu kita ikhtiarkan.